Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada contoh perkalian matriks. Nanti untuk fungsinya, multiply atau perkalian matriks yang mana A0 sampai N-1 dan juga 0 sampai N-1. Kemudian untuk matriks B, itu 0 sampai N-1 dan sama 0 sampai N-1. Kemudian susun matriks C, matriks C berarti adalah perkalian antara matriks A dan B. For I, nya dia dimulai dari 0 to N-1. Kemudian for yang kedua, J-nya dimulai dari 0 untuk sampai N-1. Kemudian for yang ketiga adalah K sama dengan 0 sampai N-1. Gitu. Kemudian untuk operasi perbandingannya adalah C, IJ tambahkan A jika dikalikan DKJ. Maka hasilnya adalah C. Jadi di sini untuk ukuran inputnya adalah N. Untuk operasi dasarnya, maka di sini ada operasi perkalian dan juga penjumlahan. Nah, namun dikarenakan dia hanya ada satu baris, maka dia hanya dianggap satu operasi saja. Nah, berarti di sini misalkan MN merupakan banyaknya operasi perkalian dieksekusi. Sedangkan AN adalah banyaknya operasi penjumlahan dieksekusi. Berarti si MN adalah perkaliannya dan si AN itu merupakan jumlah eksekusinya. Maka bisa dituliskan dalam operasi penjumlahan seperti ini, sum untuk for yang pertama, kemudian sum untuk for yang kedua, dan yang terakhir adalah untuk for yang ketiga untuk satu. Karena hanya ada satu operasi dasar. Walaupun di sini ada operasi dasarnya plus dan kali, tapi ini tetap dianggap satu. Kenapa? Karena dia ada dalam satu baris kecuali, misalkan di sini ada CIJ, misalkan di sini CIJ plus AIK. Kemudian ada C lagi, misalnya AIK dikali DK. Nah, kalau seperti itu bisa dianggap menjadi dua. Nah, kita lanjutkan, berarti tinggal kita hitung aja. Sama seperti tadi. Kita selalu mengubah menjadi sum of one atau sum of two. Gitu. Jadi misal kalau kita udah ketemu sudah sum of one, berarti kita tinggal masukin ke dalam rumus sum of one-nya. Gitu. Begitu seterusnya sampai ketemu di akhir. N pangkat 3. Nah, untuk estimasi dari running time-nya sendiri, maka yang dikatakan TN, approximate dari si M, untuk multiply tadi perkalian, sorry, MN tadi perkalian MN ya, ditambah si A, AN, atau banyaknya penjumlahan AN. Jadi maka bisa dikatakan si M dikalikan N pangkat 3 ditambahkan si A, N pangkat 3. Sehingga bisa dituliskan juga si M per si A, N pangkat 3. Nah, kemudian ini untuk bilangan biner. Ya, misalkan diberikan algoritma binary di bawah yang menghitung banyaknya digit biner dari representasi biner suatu bilangan bulat desimal positif. Function binary untuk n, count-nya dimulai dari 1, count-nya 1, while n lebih besar dari 1, do count plus 1, kemudian nilai n-nya n per 2 return count. Nanti untuk ukuran inputnya adalah n, dan operasi dasarnya adalah perbandingan dari n dibandingkan dengan 1. Berarti di sini misalkan si n-nya merupakan banyaknya perbandingan tersebut dieksekusi, ya. Jadi di sini bisa dikatakan, kita lihat dulu ya. Mari perhatikan nilai n untuk setiap iterasinya. Andaikan n sama dengan 2 pangkat k untuk suatu k merupakan kumpulan dari z plus. Mengapa di sini kita andaikan 2 pangkat k? Yang pertama adalah misalkan
merupakan dua pangkat K. Ya. Dua pangkat. Di N0 dia dua pangkat K. Kemudian, ini kita hanya memisahkan ya. Kemudian N1 maka dua pangkat K per 2. Atau bisa juga dituliskan dua pangkat K min 1. Kemudian juga sama, N keduanya 2K min 1 dibagi 2. Atau bisa juga dituliskan 2K min 2. Kemudian ada NT, berarti NT-nya adalah, atau hasil akhirnya adalah 1. Yang mana? 2 pangkat 1 per 2. Jadi, ini adalah 1. Nah, di sini. Misalkan ya, kita untuk N0-nya, kita punya, kita masukkan 8. Berarti di sini bisa dikatakan, untuk di N pertama, dia berarti dibagi 2. Maka 8 bagi 2 adalah 4. Kemudian di N kedua, maka hasil dari N1 dibagi 2 lagi. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai N-nya dibandingkan dengan 1. Apakah 1 dibandingkan dengan 1 ya berarti ya. Berarti while apakah 1 lebih dari 1? Kalau iya berarti berhenti. Nah, ini kalau kita lihat berarti dia seperti direct geometri. Nah, maka bisa kita tuliskan juga seperti ini. Karena eh, di sini kan udah 8 ya. 8 kan dia dituliskan 2 pangkat 3. Kemudian di N1, 8-nya dibagi 2 nih, sama dengan 4. Maka 2 pangkat 3 dikurangi 1. Dan seterusnya sampai NT. N ke T misalnya di sini. Adalah 2 pangkat 3 min 3. Sehingga dia habis ya. 2 pangkat 1 adalah, 2 pangkat 0 adalah 1. Gitu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai P-nya adalah K plus 1. Kenapa K plus 1? Ya, karena dia akan bertambah terus-menerus ya. Perbandingannya itu enggak. Kenapa K plus 1? Karena di sini. Ini kan dari 0 sampai T ya. Berarti si T-nya ini adalah K plus 1. Karena dia akan bertambah ke 1. Gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita tuliskan ya. Kalau kita andaikan tadi N-nya sama dengan 2K, maka bisa dituliskan log 2N itu sama dengan log 2, 2 pangkat K. Tuh. Ini pakai aturan logaritma ya. Kemudian di sini ada log 2N sama dengan K log 2, 2 pangkat 2. Kemudian kayaknya dibilang ya. Berarti K sama dengan log 2N. Kita udah ketemu nilai K-nya. Maka kita tinggal masukkan ke perbandingan ini. Maka berarti K-nya adalah log 2N, sedangkan N-nya adalah 2K, maka bisa dituliskan log 2, 2K sama dengan nilainya adalah K. Gitu. Ini emang agak bingung ya. Saya juga masih agak bingung. Tapi intinya seperti itu. Maka selanjutnya terdapat log 2N plus 1 perbandingan sehingga dia masuk ke big O log 2N. Tuh. Kemudian nih teman-teman ada latihan. Berarti di sini misalkan diberikan algoritma misteri untuk function-nya itu adalah misteri, untuk inputnya adalah non-negatif integer n, yang mana s-nya mulai dari 0 for i, mulai dari 1 sampai n, untuk s-nya adalah s ditambah i kali i, berarti dikatakan s plus i kuadrat. Di sini ada menentukan nilai apakah yang dihitung oleh fungsi tersebut, berarti teman-teman harus mencari nilai apa di sini. Kemudian apakah operasi dasar dari algoritma tersebut?
Berarti kita menotasikannya ke fungsi sum, aturan sum, sorry. Mengubahnya ke aturan penyembahan sum. Kemudian berapa kali operasi dasar tersebut dieksekusi? Berarti kita menghitung atau mencari nilai CN. Kemudian kita yang terakhir adalah menentukan kelas efisiensinya. Berarti kalau di sini kita langsung ya, berarti sum I dimulai dari 1 sampai N untuk 1. Ya, tinggal dihitung gimana. Kemudian untuk latihan selanjutnya ini, kita perlu untuk menentukan kelas efisiensinya. Kemudian yang ini juga sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Nah, kemudian ini teman-teman. Nah, misalkan kita perlu untuk menentukan kompleksitas asimptotik dari algoritma di bawah. Nah, misalkan kita punya ini, kita bisa melihat untuk mengubah kesamnya, kita bisa menggunakan apa namanya, for-nya, sorry. Nah, tadi kan kita udah belajar ya mengenai operasi sum penjumlahan. Nah, si apa namanya, sum penjumlahan ini tuh nantinya ini bisa digunakan untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma iteratif yang menggunakan for ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan algoritma iteratif. Sorry. Kita mengubah algoritma iteratif ini menjadi sum. Jadi kalau di sini jadi gimana? Berarti untuk yang pertama, karena ada dua for, maka di sini dituliskan sum I-nya dimulai dari 1 sampai 2N. Kemudian for kedua adalah C-nya dimulai dari 1 sampai N. Ya, untuk 1. Kenapa 1? Karena di sini saya hanya melihat yang perkaliannya saja. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan yang pertambahannya juga, masukkan operasi dasar pertama juga, maka teman-teman juga bisa mengisikan di sini 2. Tapi berdasarkan yang telah kita pelajari kemarin, bahwasanya kalau yang di order of birth, kalau perkalian itu akan lebih istilahnya apa, memakan waktu yang paling lama, ya kan? Berarti untuk pertambahan dia kan tidak terlalu berpengaruh terhadap kompleksitas waktunya, sehingga di sini saya hanya menggunakan yang perkalian saja, atau saya hanya anggap yang ini saja, sehingga saya bisa tuliskan di sini adalah 1. Nah, kemudian untuk for yang kedua, berarti adalah sum K dimulai dari 1 sampai N untuk 1. Dan di sini hanya sum plus plus, berarti dia hanya 1 perbandingan. Nah, kemudian ini tinggal ditambahkan. Untuk nilai Tn-nya berarti Tn1 ditambahkan dengan Tn2. Kemudian dicari. Nah, kemudian nih, selanjutnya. Kalau yang D gimana? Berarti kalau yang D, kita punya, di sini ada 2 for, di sini ada 3 for. Berarti nantinya sum 1, sum 2 untuk 1, ditambahkan sum 1, sum 2, sum 3 untuk 1. Gitu. Kemudian yang ini, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini bisa kita lihat dia ada 2 for. Berarti dia sumnya ada 2 untuk 1. Kemudian yang nomor 3, karena di sini ini 1, berarti sumnya juga hanya ada 1 untuk 1. Kalau di sini I-nya adalah I plus 2. Sedangkan kita ketahui I-nya adalah 1, berarti perlu untuk mengubah dahulu ya.
nilai samnya. Kemudian yang ini juga sama, berarti di sini ada dua sam untuk satu. Karena di sini hanya ada satu kali perbandingan, penjumlahan, sorry. Kemudian di sini juga sama, kalau di sini cuma satu for-nya untuk satu. Untuk, sorry. Hanya ada satu samnya untuk satu. Kemudian di sini ada, apa nih? Yang berarti dia for-nya dua, for-nya dua, samnya dua untuk satu. Jadi seperti itu. Apabila teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom diskusi ya, di forum diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.